KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM Kang Ono kunaon deui wae Kang Ono ceritakan gejala awalnya sehingga Kang Ono di setiap statementnya ketika membicarakan KDM terlihat seperti banyak ketidaksukaan terhadap KDM. Setiap kebijakannya selalu disindir, dinyinyir, bahkan dikritik secara habis-habisan. Sedangkan yang saya tahu, Kang Ono selaku wakil rakyat itu sudah menjabat dari tahun 2014, dari zamannya Kang Emil, 10 tahun menjabat, 2 periode. Tapi kenapa di saat zamannya Kang Emil, Kang Ono tidak terlihat, tidak muncul ke permukaan? Bahkan yang saya aneh, coba tanya ke seluruh masyarakat Jawa Barat, yang tahu, yang mengenal sosok Kang Ono Surono menjadi seorang wakil rakyat itu dari tahun kapan? Kalau saya pribadi terus terang, baru di tahun ini saya tahu ada yang namanya Kang Ono Surono, wakil rakyat, di mana sekarang jabatannya Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua, wakil ketua gitu, pohodei lah. Ya, dulu Kang Ono juga wakil rakyat, nggak tahu jabatannya apa, yang jelas wakil rakyat. Tetapi kenapa kami selaku orang Jawa Barat tidak tahu? Karena Kang Ono-nya tidak tampil, tidak muncul ke permukaan. Kami tidak tahu kinerjanya seperti apa. Ya, dulu di zaman Kang Emil banyak kebijakannya. Apakah semua kebijakan Kang Emil wakil rakyat termasuk Kang Ono setuju? Coba dijawab. Apakah semua kebijakan Kang Emil baik semua sehingga wakil rakyat tidak ada yang muncul? Tetapi ketika KDM yang melakukan kebijakan, wakil rakyat pada muncul, termasuk Kang Ono Surono yang membuat Kang Ono Surono viral dan terkenal. Sehingga saya pun orang Bandung yang bukan dapilnya Kang Ono, jadi tahu Kang Ono. Ya, saya orang Bandung tahu Kang Deddy Mulyadi, dilihat dari konten-kontennya dulu. Ini siapa orang ya? Weh, Bupati Purwakarta. Ini siapa orang ya? Weh, wakil rakyat. Tahu dari situ. Ketika mencalonkan menjadi gubernur, ku aing dipilih. Mudah-mudahan ketika menjadi gubernur, apa yang dilakukan di konten-kontennya dulu, terdahulu, itu dilakukan juga pada saat dia menjabat sebagai gubernur. Karena kekuasaan gubernur lebih tinggi, lebih hebat. Powernya gede, bisa melakukan apa saja. Dan mudah-mudahan powernya itu dilakukan untuk hal yang baik untuk masyarakat Jawa Barat. Itu harapan saya. Tetapi saya melihat Kang Ono, tahu dengan Kang Ono ketika Kang Ono sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Tetapi di zaman Kang Emil, saya pun sudah memilih, saya pun sudah dewasa. Bahkan saya juga memilih Kang Emil, tetapi saya tidak pernah melihat Kang Ono. Di tahun 2014 hingga tahun 2024, saya juga aktif di media sosial, tapi tidak pernah melihat Kang Ono, tidak pernah mengkritik Kang Ono, menyindir kebijakan dari Kang Emil. Saya kasih contoh. Satu saja, dana hibah. Dari zaman Kang Emil ada dana hibah. Apakah Kang Emil membagikan dana hibah itu secara hebat, secara baik, sehingga tidak ada komplainan dari Kang Ono dan wakil rakyat lainnya? Apakah itu yang Kang Ono dan wakil rakyat lainnya suka, kebijakan seperti itu? Yang menurut saya, itu yang sangat salah. Kenapa? Tidak ada ketransparanan. Saya termasuk masyarakat yang bodoh, tidak gaul. Saya mengetahui ada dana hibah di Jawa Barat di zaman Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi berstatement di kontennya, berstatement di channelnya, membicarakan masalah dana hibah yang dibahas dengan staf-stafnya. Di situ saya baru tahu, oh ternyata ada dana hibah, anjing gede. Sudah gitu yang saya aneh, banyak sekali statement yang mengatakan, kenapa dana hibah harus mengalir ke yayasan itu terus? Jumlahnya fantastis. Siapa yang mengarahkan? Ya, saya jadi tahu informasi yang dulu tidak tahu. Mungkin mayoritas masyarakat Jawa Barat pun sama. Semenjak Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, setiap kinerjanya, setiap tindakannya dipublikasikan lewat kontennya. Jadi tahu sesuatu hal, masalah anggaran, masalah dana yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jadi tahu. Karena keterbukaan, transparansi dari pemimpinnya. Nah, itulah yang kami suka. Ya, jangan tiba-tiba
Kalem, punya pemimpin kalem, tidak banyak bergerak, slow, tiba-tiba ninggalkan hutang 300 miliar. Rekumaha coba. Ya, kan kita jadi suuzon. Pada saat kenapa sih BPJS tidak pernah dilayani? Ternyata mungkin ada salah satu faktor dari nunggaknya pembayaran 300 miliar tersebut. Mungkin. Ya, jadi kami tidak suuzon. Oh, mungkin rumah sakit tidak melayani dengan baik gara-gara ada tunggakan dari kabupaten, dari kota, dari provinsi. Makanya pelayanannya tidak baik. Ya, ditambah pelayanannya tidak baik gara-gara belum bayar, plus memang para perawatnya juga tidak profesional, cari lepeng, tidak mengutamakan keselamatan orang lain. Mungkin itu. Ada dua faktor, dari perawatnya, tenaga medisnya, dan juga dari tunggakan mungkin. Kan kami jadi tahu, Kang, karena transparannya gubernur yang sekarang. Tetapi aneh ketika transparan, dana hibahnya ingin dievaluasi, diperbaiki, biar jalurnya benar, biar bermanfaat, kalian pada bermunculan, termasuk Kang Ono. Apalagi berstatement dana hibah ke pesantren dihilangkan. Kan aneh. Semua mungkin seorang Kang Deddy Mulyadi menghilangkan dana hibah ke pesantren-pesantren, dan Kang Deddy oge beragama Islam. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mah lebih paham, lebih mengerti masalah-masalah yang terjadi di Jawa Barat, terlebih lagi yang menimpa masyarakat kecil. Ya, yayasan-yayasan pesantren kecil, lebih paham dan mengerti. Beda dengan kalian yang pahamnya aya meureun saeutik mah. Sekali lagi, saya tanyakan kepada Kang Ono dan wakil rakyat yang lainnya. Dan juga saya ingin minta pendapat netizen. Kenapa wakil rakyat di zaman Kang Deddy Mulyadi pada bermunculan ketika mendengar statement dari Kang Deddy Mulyadi, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang mungkin dianggap merugikan mereka. Itu contohnya dana hibah. Kalau Anda tidak merasa rugi, kenapa Anda harus mengkritik, harus menyindir kebijakan evaluasi dana hibah yang menurut kami selaku masyarakat itulah langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, mengevaluasi dulu. Ya. Harus apa? Harus adil. Tapi kenapa kalian langsung nyinyir, harus langsung menyindir, langsung tidak terima, membuat statement-statement hoax? Ya, ada apa dengan wakil rakyat di Jawa Barat? Jadi pemimpin seperti apa yang kalian sukai? Sekali lagi, kenapa di zaman Kang Emil kalian tidak bermunculan? Kenapa? Ya, kenapa? Coba dijawab. Jadi begini untuk Kang Ono dan juga wakil rakyat lainnya. Ketika kalian menyindir, mengkritik secara habis-habisan kebijakan yang baik, tindakan yang baik yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, di mana kebijakan tersebut, tindakan tersebut didukung oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat, maka ketika kalian menolak, tanda tanya, ada apa dengan kalian? Ya, kebijakan yang baik, yang pro rakyat, masyarakatnya senang, masyarakat menerima, kalian tidak suka. Dan ini juga berlaku untuk netizen atau masyarakat di Jawa Barat, hanya segelintiran orang yang selalu nyinyir dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ada apa dengan kalian? Apakah kalian termasuk para pendukung orang-orang yang tersakiti? Orang-orang yang merasa terzolimi oleh tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh KDM? Atau bagaimana? Ya, karena menurut saya ini tidak normal, tidak sehat, tidak waras. Ketika ada sesuatu yang baik tetapi dibenci. Ketika ada suatu kebijakan yang hebat tetapi dikritik habis-habisan. Aneh. Yang harusnya mengkritik habis-habisan kebijakan dari seorang pemimpin itu rakyat, kami para pemilih, bukannya kalian wakil rakyat. Ya, dengan alasan kami itu hanya memantau, mengawasi. Ini saran dari saya selaku rakyat, selain kalian memantau, mengawasi kinerja dari gubernur, kalian juga bekerja tuh. Ya, entong hayang ngeunah sorangan. Bener ente? Produk apa yang sudah dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat? DPR ya wakil rakyat yang ada di Jawa Barat apa? Coba tanya ke masyarakat, tanya ke rakyat. Tong hayang menang sorangan, merasa kalian diri paling hebat. Bersatu anggur mah lain sedih nyindir wae. Ya, aneh ieu mah boga wakil rakyat teh.